Di tanah Jawa, hidup sebuah warisan batin yang telah berumur ratusan tahun. Ia tidak berdiri sebagai agama, tetapi sebagai jalan rasa. Ia tidak memiliki kitab suci tertulis, namun hidup di dalam laku, simbol, dan kesunyian. Inilah yang dikenal sebagai kejawen. Namun ketika dunia modern berkembang, dan agama formal semakin menguat dalam sistem kehidupan masyarakat, muncul pertanyaan besar. Bagaimana sebenarnya pandangan para ulama terhadap ajaran kejawen? Apakah ia dianggap kearifan lokal? Ataukah dinilai menyimpang dari ajaran tauhid? Atau justru ada titik temu yang jarang dibicarakan? Video ini akan membahas secara jernih, tidak untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Memahami kejawen sebelum menilai. Sebelum membahas tanggapan ulama, penting untuk memahami dulu apa itu kejawen. Kejawen bukan agama tersendiri. Ia adalah cara hidup orang Jawa, sistem etika dan spiritual, falsafah batin, laku pengendalian diri. Inti ajaran kejawen sering dirangkum dalam satu tujuan. Manunggaling rasa, tentramnya jiwa, selaras dengan alam dan sang sumber kehidupan. Praktiknya meliputi semedi, meditasi hening, tirakat, laku pengendalian diri, puasa mutih, tapa brata, laku prihatin, ritual simbolik tertentu. Kejawen menekankan rasa, bukan logika, batin, bukan formalitas, kesadaran, bukan sekadar aturan. Disinilah mulai muncul gesekan dengan ajaran agama formal yang berbasis wahyu dan hukum syariat. Mengapa sebagian ulama mengkritik kejawen? Sebagian ulama memandang beberapa unsur kejawen perlu diluruskan, bahkan ditinggalkan, terutama jika menyentuh aspek akidah. 1. Kekhawatiran terhadap syirik. Dalam Islam, tauhid adalah inti ajaran. Ketika ada praktik, meminta pertolongan pada roh leluhur, menganggap benda pusaka memiliki kekuatan gaib mandiri, memberi sesaji pada penunggu tempat, maka sebagian ulama menilai hal tersebut bisa mengarah pada syirik, yaitu menyekutukan Tuhan. Bagi mereka, pertolongan hanya datang dari Allah. 2. Ritual yang tidak bersumber dari syariat. Beberapa praktik kejawen tidak memiliki dasar dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam pandangan ulama yang ketat, ini bisa dikategorikan sebagai bid'ah, amalan baru dalam agama. Mereka khawatir tradisi ini membuat masyarakat mencampur antara wahyu dan budaya. 3. Ilmu kebatinan dan kesaktian. Ada ajaran kebatinan yang diyakini memberi kekuatan supranatural. Jika kekuatan itu dipahami berdiri sendiri, bukan atas izin Tuhan, maka ini juga dipandang bermasalah. Karena dalam Islam, segala kekuatan tetap berada di bawah kehendak ilahi. Ulama yang melihat kejawen sebagai budaya, bukan agama. Di sisi lain, ada ulama yang membedakan secara tegas antara ritual akidah dan budaya lokal. Mereka melihat kejawen sebagai warisan etika, kearifan hidup, sistem pengendalian diri, tradisi kesopanan Jawa. Nilai-nilai seperti rendah hati, tidak sombong, menghormati orang tua, menjaga harmoni, mengendalikan nafsu. Semua ini justru sejalan dengan akhlak dalam Islam. Bagi kelompok ini, yang perlu dijaga adalah batas tauhid. Selama budaya tidak menggeser keyakinan kepada Tuhan yang esa, maka budaya dapat hidup berdampingan. Titik temu kejawen dan tasawuf. Disinilah muncul perspektif menarik. Dalam Islam ada tradisi tasawuf, yaitu jalan penyucian jiwa. Tujuan tasawuf: membersihkan hati, mengendalikan nafsu, mendekat pada Allah, mengurangi cinta dunia. Jika dilihat dari sisi ini, beberapa laku kejawen seperti menyepi, mengurangi makan, mengheningkan diri, introspeksi batin, memiliki kemiripan dengan latihan spiritual para sufi. Karena itu, sebagian ulama tasawuf melihat bahwa yang terpenting adalah arah niat. Apakah laku itu menuju Tuhan, atau menuju kekuatan selain Tuhan? Akar perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan ulama bukan sekadar setuju atau tidak setuju, tetapi karena pendekatan dakwah. Ada yang menekankan pemurnian akidah secara tegas. Ada yang menggunakan pendekatan budaya agar masyarakat tidak tercerabut dari akar tradisinya. Cara memahami simbol.
Dalam kejawen, banyak hal bersifat simbolik. Sebagian ulama melihat simbol itu literal, sebagian melihatnya metaforis. Penekanan syariat dan batin. Ada yang fokus pada hukum lahiriah. Ada yang juga memberi ruang pada dimensi batiniah. Posisi orang Jawa sendiri. Menariknya, banyak orang Jawa menjalankan salat, berpuasa, mengaji, tetapi tetap menjaga tradisi leluhur. Bagi mereka, kejawen bukan agama lain, melainkan rasa kejawaan. Ini menunjukkan bahwa dalam praktik sosial, agama dan budaya sering saling berdampingan. Batas yang disepakati banyak ulama. Banyak ulama dari berbagai pendekatan sepakat pada satu hal. Tanda centang putih tebal budaya boleh hidup. Tanda silang akidah tidak boleh tercampur. Nilai-nilai moral, etika, dan pengendalian diri diterima. Namun keyakinan tentang kekuatan selain Tuhan perlu diluruskan. Kesimpulan. Tanggapan ulama terhadap kejawen tidak tunggal. Ada yang menolak aspek mistik dan ritual tertentu. Ada yang menerima nilai moral dan laku batinnya. Ada yang memandangnya sebagai budaya spiritual Jawa. Perbedaan ini bukan untuk memecah, melainkan menunjukkan bahwa dialog antara agama dan budaya selalu berlangsung. Penutup narasi. Kejawen adalah suara batin tanah Jawa. Islam adalah cahaya wahyu. Di antara keduanya, manusia belajar menempatkan tradisi, keyakinan, dan kebijaksanaan secara seimbang. Karena pada akhirnya, perjalanan spiritual manusia selalu kembali pada satu tujuan. Mencari kebenaran, menenangkan jiwa, dan mendekat kepada Sang Pencipta. Salam Rahayu.